Halo sahabat engineering, kali ini saya mau berbagi cara perawatan bulanan mesin water chiller. Yuk kita menuju ke lokasi. Halo sahabat engineering, kembali lagi bersama saya Pak Deginar. Kali ini saya mau berbagi tips perawatan main chiller bulanan, teman-teman. Tahapan pertama, kita cuci dulu mesin-mesinnya, kondensor dan kompresornya. Pastikan nanti tidak mengenai terminal kabel yang mudah kemasukan air, teman-teman. Nyiramnya ya tidak sembarang nyiram ya, konslet nanti. Dan juga kondisi chiller dimatikan dulu biar enggak keisep semuanya. Setelah bersih, kita ukur dulu suhu di masing-masing terminal kabel yang menuju fan kondensor dan kompresor. Ini pengukuran kontaktor fan-nya standar sih, cuman agak tinggi ini 48an. Ini dia menggunakan 4 kondensor fan. Ini kontaktornya yang kita ukur masih normal, masih di bawah 50. Nah, ini namanya motor breaker, teman-teman, seperti MCB fungsinya, yang ada switchnya ini. Cuman motor breaker cuman beda kayak MCB, sama-sama bisa memutus otomatis, cuman ini khusus untuk di motor. Kurva tripnya beda dengan MCB. Kita ukur dulu suhunya, suhu di setiap terminal. Apakah ada yang suhunya tinggi alias ngepong. Bahaya nanti, teman-teman, kalau sampai terminal-terminal ini ngepong, karena kan dia bergetar terus. Ini kabel yang besar, kabel menuju kompresor, kabel yang ke kompresor. Ini suhunya masih normal, masih di bawah 50. Ini 41, R nya, S nya 37. Rata-rata masih di bawah 40, teman-teman. Aman berarti ini. Yang ke kontaktor kompresor aman. Ini mesinnya lumayan besar, teman-teman, 130-an PK ini. 300 PK, teman, satu mesin 300 PK, 125 TR ini. Habis itu kita ukur, terus karena sudah dicuci, kita hidupkan mesin. Kita ukur suhu kop kompresor, harus di bawah 100 dia. Nah, ini 85, berarti lagi load dia. Sehernya lagi load, lagi bekerja. Kalau kompresornya memiliki 8 silinder, harus ke 88-nya diukur, teman-teman. Aman. Nanti kalau sampai 100-an dia suhunya, berarti itu klepnya ada patah biasanya, atau baret gitu, ngowos, teman-teman. Jadi harus segera diganti nanti kop-kopnya, klepnya, valve-nya. Ini 80-an masih aman. Suhu di kop di head silindernya 85, 82. Ini lebih rendah ini karena lagi lepas dia, karena suhu sudah tercapai. Dari 8 silinder cuma 4 silinder yang bekerja, yang lagi 4 standby dia. Terus kita ukur lagi, berarti cuma 4 ini bekerja, teman-teman. Suhu kondensor kita juga ukur, teman-teman, untuk memastikan pennya itu nyala apa enggak gitu. Kita termo aja nanti.
Ini suhu oli, suhu pompa oli. Suhu kondensor di 30. Kalau sampai 50 berarti fan-nya mati, teman-teman. Mati atau blade-nya patah. Seperti itu. Masih di bawah 50 aman ini. Bagus berarti pendinginannya. Suhu kondensor. Kemudian dibaliknya lagi masih di bawah 30, di bawah 50 lah. Ini rata-rata 30 derajat ini. Kita ukur ampernya nanti, teman-teman. Ampere dari si kompresor itu yang paling penting. Nah, ini sudah kita hubungkan tang ampernya. Ini masih dalam kondisi mati, dia belum start. Kita tunggu berapa ampere satu pasa yang ke motor. 118 ampere, teman-teman. 120 ampere, 3 T nya RST. R nya berapa ampere ini? T nya 132 ampere. Seratus 31,6 T. Kita catat dulu. Bagian S nya 130 ampere. Masih aman, bagus. Bagian R nya 140 ampere, 139. Aman, teman-teman. Normal berarti. Kita lanjut ukur yang sebelahnya lagi. Ini kontaktor kompresornya yang tadi kita ukur. Kita ukur ampere yang ke fan kondensor, coba. Biasanya sih akurat dari sisi suhu coil kondensor, konektor, dan ampere dari si kabel kita ukur semua komplit sebenarnya. Analisanya komplit ya. Satu fan itu 19,2 tadi, teman-teman. Satu pasnya untuk si ini fan. Ini 20 ampere untuk satu fan ya. Satu 1,8. Oh, tadi 20 itu untuk ke 4 fan. Ini per fan, per kipas, satu kipas dari 4 kipas itu memiliki ampere 4, sekian tadi kita lihat di tang ampere. Tidak ada terpantau yang mau ngepong, teman-teman. Masih bagus. Ini kita lakukan rutin, teman-teman. Setiap bulan harus ini. Kalau mingguan kita paling cek suara kompresor. Kalau kotor kita bersihkan. Kalau tahunan nanti ada top hole, teman-teman. Top hole itu klep-klep itu kita harus ganti setiap 6.000 jam. Kalau sudah dia 6.000 jam, kita lakukan top hole. Palep yang di silinder tuh semua kita ganti, filter kita ganti, oli juga kita ganti. Seperti itu. Nah, ini wiringnya, teman-teman, lumayan rumit sebenarnya. Tapi kalau kita sudah paham, belajar, pasti bisa. Nah, ini saya ukur lagi
memperbaiki kompresor yang nomor 2. Tadi kompresor 1, sekarang kompresor 2. Terukur 90, lebih kecil ini ampernya nih, padahal mesinnya sama ini. Mungkin faktor oli kompresor kondensornya ada yang sudah pernah didop, itu pengaruhnya biasanya. Dengan spek kompresor yang sama, ampere itu bisa berbeda, bisa selisih 20 ampere per pasa, teman-teman. Seperti itu. Kita ukur lagi 130 per pasanya. Ini yang S 128. Suhu LWT nya itu 46, sekian teman, berarti sekitar di 8 derajat Celcius. Ini penunjukannya di derajat Fahrenheit semua. Kita konversi ke Celcius. -125, berarti aman teman-teman. Ini tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan di kompresor ini. Biasanya kalau klepnya ada yang patah, klep atau palepnya ada patah, ampere juga naik teman-teman, karena suhu di kop itu dia bisa sampai 100 dia. Seharusnya itu cuma 80 derajat, bisa tinggi kalau memang ada masalah di klep-klepnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.